Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bagaimana kabarnya Bapak sekarang? baik-baik, Sehat ya Pak ya? sehat, Nah, di sini saya akan melakukan prokes untuk orang yang sehat ya Pak ya. ya, Nah, di sini gunanya untuk agar masyarakat itu kuat dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona ini ya Pak ya. Nah, apa yang dilakukan supaya tetap menjadi orang sehat, Pak? Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya, Pak. Untuk yang pertama yaitu peningkatan imunitas. Nah, di mana Bapak ini kan sudah tua ya, Pak. Umurnya berapa, Pak, sekarang? Bang 7, Oh, sudah 67 ya, Pak ya. Nah, di situ kan butuh kekebalan tubuh atau imun yang kuat di tengah pandemi corona ini ya, Pak ya. Nah, di sini yang kedua yaitu pencegahan masalah kesehatan. Nah, di sini ada dua, pencegahan penularan dengan pencegahan masalah kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, simak ya, Pak ya. Ikuti langkah-langkah dari saya ya, Pak. Nah, untuk yang pertama yaitu peningkatan imunitas fisik. Nah, di sini Bapak bisa makan minuman yang bergizi ya Pak ya. Kemudian minum yang cukup. Nah, Bapak biasanya minum itu seberapa kali per hari Pak? Minum air putih ya Pak ya? 2 kali, Oh, cuma 2 kali. Seharusnya 8 kali loh Pak ya. Nggih ya Pak, harus Pak. Nah, kemudian olahraga itu minimal 30 kali 30 menit per hari loh Pak ya. Apakah Bapak sudah membiasakan olahraga? ya biasa, Berapa menit Pak? ya ada 2 jam, Oh, 2 jam. 2 jam. Nah, kemudian Bapak apakah sudah berjemur di pagi hari? Minimal 30 menit, Pak, untuk berjemur. Apakah sudah? udah, Nah, yang kemudian yaitu istirahat yang cukup ya, Pak ya. Nah, untuk yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, di sini dukungan Bapak ketika terkena wabah Covid ini bagaimana, Pak? Apakah ingin dukungan dari keluarganya itu apakah sudah mensupport, Pak? udah, Oh, sudah. Untuk meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa yang bisa Bapak lakukan yaitu emosi positif. Nah, di sini Bapak bisa memikirkan hati yang senang, gembira, terus kemudian bisa melakukan hobi Bapak. Lah, hobi Bapaknya itu apa, Pak? Untuk setiap harinya. Macul lah, berasam cangkul, blimbing, mencangkul, brosong blimbing, mencangkul. Nah, untuk yang kedua yaitu pikiran positif yaitu mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Coba Bapak bayangkan, di sini pengalaman menyenangkan ketika masih muda itu seperti apa? Itu dapat meningkatkan pikiran positif Bapak. Bapak bisa mengingat pikiran positif pada masa muda, Pak? ya, Oke. Kemudian perilaku positif. Nah, di sini uh, Bapak bisa mengerjakan kegiatan yang positif. Biasanya seperti berkebun, kemudian berjalan-jalan, kemudian tidak merokok, kemudian tidak minum minuman keras dan bisa. Apakah Bapak sudah membiasakan hal tersebut? tidak, Oh tidak, Bapak masih tidak membiasakan hal tersebut. Mulai dari sekarang Bapak bisa membiasakan hal tersebut nggih. Kemudian yaitu hubungan sosial positif. Nah, Bapak di sini ketika diberi pujian, diberi harapan positif, apakah Bapak itu sudah pernah diberikan pujian positif dari anak-anak Bapak, dari istri Bapak? Apakah sudah pernah, Pak? pernah, Oh, sudah pernah, alhamdulillah. Kemudian spiritual positif. Nah, Bapak bisa melakukan kegiatan ibadah secara di rumah, tidak berjamaah di masjid ya, Pak ya. Apakah Bapak sudah membiasakan? ya dilanggar-langgar, Oh, masih dilanggar-langgar. Nah, untuk itu Bapak membiasakan untuk beribadah, kemudian baca Al-Qur'an di rumah saja ya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita mencegah penularan dari wabah COVID Corona ya Pak ya. Nah, yang pertama yaitu jaga jarak atau social distancing. Nah, Bapak apakah sudah melaksanakan menjaga jarak sekitar 1 meter? ya, Sudah ya udah, Pak ya. Kemudian jaga jarak fisik
atau physical distancing. Nah, kita sudah melakukan jarak physical distancing ya Pak ya, sekitar 1 meter. Nah, kemudian pencegahan penularan, apa yang Bapak bisa lakukan untuk mencegah penularan? Yang pertama yaitu kita bisa mencuci tangan. Nah, Bapak bisa memperagakan cuci tangan dengan baik. Cuci tangan dengan baik seperti ini Pak, bisa saya tegaskan ya Pak ya, Bapak bisa mengikuti saya. Yang pertama yaitu mencuci tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ke punggung. Nah, ada 6 langkah ya Pak. Kemudian seperti ini. Ya, kemudian seperti ini. Seperti ini ya Pak. Ini lah. Ya, kemudian seperti ini Pak. Diputer. Ini ya diputar Pak, seperti ini Pak. Nah, diputar. Nah, betul sekali. Kemudian menggunakan masker. Nah, Bapak sudah menggunakan masker dengan baik ya Pak ya? Iya. Ya. Kemudian membersihkan handphone. Oh, Bapak kan tidak punya handphone ya Pak ya? Jadi aman-aman dari virus corona, oke? Nah, kemudian tinggal di rumah atau stay at home. Nah, selama pandemi corona ini apakah Bapak sudah selalu berada di rumah Pak? Iya. Sudah berada di rumah ya Pak ya, tidak kemana-mana ya Pak ya. Nah, kemudian hindari kerumunan. Nah, Bapak bisa menghindari kerumunan. Contohnya berkumpul-kumpul jangan ya Pak ya kalau di masa pandemi COVID ini ya Pak ya, karena sangat berpengaruh pada Bapak. Nah, berpengaruh terhadap penularan corona, akan memperlebar ya Pak ya penularan corona jika Bapak itu berkumpul atau berkerumun dengan orang lain. Nah, itu harus dikurangi ya Pak ya, harus stay di rumah. Nah, untuk yang kemudian untuk bagaimana cara kita mencegah masalah kesehatan jiwa dan psikososial kita Pak. Nah, untuk yang pertama yaitu sikap responsif. Nah, apa itu sikap responsif Pak? Nah, itu kita bisa tarik nafas. Bapak bisa tarik nafas ya Pak ya. Bisa tarik nafas, diperagakan Pak. Nah, kemudian lakukan selama 3-4 kali ya Pak ya. Nah, kemudian lakukan 5 kegiatan bersama, yaitu tinggal atau di rumah itu lakukan 5 kegiatan bersama dengan istri, anak ataupun siapa. Tapi kan di sini cuma 2 orang ya Pak. Berarti bisa lakukan dengan istri Bapak. Nah, yaitu belajar bersama, kemudian beribadah bersama, kemudian bermain bersama, kemudian bercakap-cakap, dan kemudian berkreasi bersama. Namun di masa pandemi ini tidak diperbolehkan untuk berkreasi atau berpergian di luar rumah ya Pak ya. Kemudian kita itu bekerja di rumah. Nah, di sini kan Bapak bekerja sebagai berkebun ya Pak. Otomatis Bapak kerjanya di rumah. Nah, itu sudah menghindari dari dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah Pak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian belajar dari rumah. Nah, di sini mungkin Bapak kan sudah tua. Nah, itu tidak perlu ya Pak ya. Nah, di sini apakah Bapak sudah menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah Pak, seperti berolahraga secara teratur, kemudian mencukupi waktu tidur, kemudian jangan terlalu sibuk, kemudian berolahraga, tetap optimis. Nah, di sini apakah Bapak sudah mengelola stres dengan baik? Sudah bisa ya Pak ya. Apakah perlu bantuan bagaimana cara mengelola stres dengan baik? Nah, di sini untuk mengelola stres dengan baik, nah itu stres manajemen itu sudah hal yang biasa Pak. Nah, bagaimana cara kita memberikan strategi manajemen? Nah, yang utama yaitu kita bisa makan makanan yang bergizi ya Pak ya, yang rendah lemak, kemudian tetap menjaga olahraga secara teratur ya Pak ya, kemudian tidur selama 7 jam ya Pak minimal. Nah, kemudian kemudian jangan terlalu sibuk
melakukan aktivitas. Nah, di situ kalau juga terlalu sibuk kemudian capek, nah akhirnya kan timbul masalah-masalah sakit, kemudian keju-keju kan, Pak. Biasanya Bapak seperti itu kan, Pak. Nah, itu berikut cara mengelola stres dengan baik. Apakah di sini Bapak sudah memahami? Sudah memahami ya, Pak ya? Apakah ada yang ditanyakan, Bapak? Ya, Ya, apa yang ditanyakan Bapak? apa? Tidak. Carane teko ngendi-ngendi. Apa yang ada yang ditanyakan Bapak? Ya, kemana-mana. Jika tidak ada, ya sudah ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah melakukannya dengan baik. Untuk itu saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.